Kamera roll. Sip. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari ini teman-teman semua. Selamat hari Selamat kita hari apa sekarang? hari 22. Hari Ibu. Oh iya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di luar sana. Terima Iya, kasih benar. udah mampir lagi di platform yang ya seperti biasa terserah kita lah. Mau direkam ya, mau nggak direkam juga Iya. enggak gitu. Tapi ada yang baru nih, Mam. Ada. Ada yang baru. Oh, Teman-teman ngelihat nggak ada yang baru? Oh, yang di Spotify nggak ngelihat. Oh iya sih. Yang di Spotify nggak bisa ngelihat gitu. Spotify dengar coba tes. Coba yang di Spotify biar bisa tahu. Tes. Ada saya nih, Muhammad Arvin Fareli. Status sampai akhir tahun masih dipertanyakan, ya kan? Kalau dari Mas Imam, Saya Imam Hidayat, status ditanyakan mertua. saya tahu tuh ceritanya tuh. Ntar kalau misalkan bisa jadi bahasan tema seru nih. Nah, ada satu suara lagi dong. Coba perkenalkan diri dulu nih. Tes. Nama saya Syahiza Utrawardana Iza. Kosong tuh. Ya, masih single lah. Oh, Masih oke. mencari. Masih mencari. Ih, kalau dibilang single juga saya single Iya, sebenarnya. single. Iya nggak sih? Saya single. Iya, benar. Nah, jadi kayaknya ini format yang berbeda nih. Format yang berbeda karena kayaknya pada hari ini ada salah satu kita bilangnya apa nih? Sahabat, teman, adik, ya apapun lah yang menurut teman-teman oke gitu. Cuman yang pasti hari ini kita mau membahas beberapa hal yang kayaknya bersinggungan sama kita bertiga. Iya dong, nggak mungkin dong kalau misalkan ada satu orang di sini dia cuma dengerin kita ngobrol doang, nggak mungkin dong. Iya sih. Bener dong. Ini bisa jadi. Oh, bisa jadi. Dengerin aja, kamu lalai aja. Lalai. Toleh. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti seiring berjalannya waktu kita bakalan bahas beberapa tema yang mungkin tema itu tidak menarik untuk kalian. Iya, tapi menarik buat kamu. Iya, siapa tahu dengan adanya beberapa percakapan seperti ini, teman-teman juga bisa mengerti bahwasannya kayaknya nggak kepikiran nih kemarin bahas hal-hal kayak gitu. Gitu, siapa tahu. Kemarin soalnya banyak banget tuh doa-doa terkait keluarga yang diinginkan. Kayaknya udah mulai mereka bahas-bahas terkait keluarga tuh. Iya. Kayaknya gara-gara kayak gitu. Nah, Alhamdulillah ya. jadi saya di sini bertiga pastinya isi kepalanya beda-beda, Mak. Pastinya isi kepalanya beda-beda. Iya. Tapi yang kebetulan yang sama agama aja. Kebetulan agamanya sama. Sama gitu. kampusnya sama. Iya, kebetulan kampusnya sama. Cuman untuk isi kepalanya kayaknya kita nggak ada lawannya sih ya. Iya. Iya, kapan-kapan mestinya ada tuh universitas lain tuh biar bisa kita ceng-cengin di sini tuh. Oh iya. Iya tuh. Ajakin aja ya. Iya. Kalau bisa yang di bawahnya UB, jangan yang di atasnya UB. Kalau yang di atas UB ntar bahaya. Kayak gitu. Jadi kita paham kita bertiga nggak punya pemikiran yang sama, kita nggak punya pandangan yang sama terkait sebuah masalah. Tapi walaupun kita bisa berbeda pendapat, yang penting kita punya percakapan. Masuk tema, Bang. Tema apa hari ini yang akan kita bahas? Kita mau bahas pandemi. Oh, Konspirasi. sekarang masih pandemi itu ada nggak sih, Cuk? Konspirasinya. Pandemi itu ada nggak sih sebenarnya? Dibilang ada, iya. Oke. Dibilang ada. Orang-orang fine-fine aja. Oh. Ya. Ini kalau kamera bisa diputar itu orang lagi main bola di depan. Iya. Padahal ini Tapi main bolanya nggak pakai face shield ya kayaknya. iya. Nggak bisa nyundul dong. Kalau pakai face shield nggak bisa nyundul dong. Iya. Jadi kita nggak mau ngebahas masalah pandeminya bener atau enggak sih ya. Cuman ada beberapa hal yang gara-gara pandemi, kalau bahasa berita itu COVID-19, Mam. COVID-19. Coronavirus. Padahal coronavirus udah lama ya. Iya, makanya. Nah, COVID ini kira-kira sekarang lagi belajar jalan sama lagi belajar ngomong. Karena udah hampir 2 tahun nih, Wan. Iya kan? COVID-21 bentar lagi, Cuk. Bener sih. Lah, iya bener dong. Iya. Udah selang tahun Mas, November wingi. Iya. November wingi Bener udah kan? tahun. Oh, mulainya
November ya? Oh, Oke, November. jadi dia udah 1 tahun lebih nih, tahun, udah 1 satu tahun tahun. lebih. Kayaknya dia lagi belajar jalan, kalau nggak belajar ngomong nih, lagi hahu-hahu. Masih gemes-gemesnya ya. Definisi gemes. Lagi gemes-gemesnya. Iya, jadi apapun yang terjadi pada saatnya dari November ya, 2 November 2019 sampai sekarang Desember 2020 ada beberapa dampak gara-gara coronavirus nih, Mam. Benar. Salah satunya mungkin ada yang dulunya bekerjanya di kantor, sekarang ada bekerjanya di rumah. Ya, WFH. Ada yang berjualannya tadinya ketemu langsung, sekarang via online. Semua Makanya kan kayaknya online shop gila tuh pemasukannya. Bohong tuh kalau dia ini mecat-mecatin karyawan, kayak bohong tuh. Benar. Pemasukannya makin gede tuh kayaknya. Kayak Konspirasi gitu. aja biar dikasihanin masyarakat, akhirnya masyarakat Iya, gitu. Aduh. iya benar. Tapi kita juga beli. Tapi kita juga kemakan. Murah. Oh iya, 12. 12. Saya tidak dapat iPhone. Ya Allah. Padahal sudah nunggu. Masih dibahas 12. Nah, terus ada juga yang sebenarnya yang concern kita hari ini adalah faktor-faktor pendidikan, Mam. Ah, Karena aneh banget ya, karena ini nggak pernah terjadi di era sebelumnya. Iya. Jadi bahkan sistem pendidikan kita, masing-masing universitas, dari tahap dekanat, rektorat, bahkan sampai Kementerian Dikti atau Kementerian Kemendikbud aja, kayaknya tuh masih gagap nih menanggapi hal ini. iya. Kaget soalnya. Kaget, belum pernah terjadi. Tapi kayaknya kita memang disuruh kuat lah untuk Iya. menghadapi 5.0 ya. Duh. Diajarkan sama dunia. Oh, duh. Dunia. Saya nggak tahu tuh ada. Kenapa ya orangnya suka ngomong 5.0, 4.0 itu kenapa? Biar keren aja. Iya. Zaman aja. Saya nggak ngerti tuh omongan-omongan kayak gitu. Iya, jadi mungkin sektor pendidikan yang sekarang bakalan kita bahas, gara-gara pandemi ini pendidikan tuh efektif gak sih? Gitu. Gara-gara pandemi belajar mengajar tuh kayak gimana gak sih? Nah, formatnya tuh bakalan berubah. Tapi nggak pendidikan aja tuh. Betul. Semuanya. Betul. Nah, kebetulan saya sama Imam mau nyari tahu masalah kayak gitu, kita berdua udah nggak berpendidikan. Bukan gitu kata-katanya. Cu. Sudah tidak mengenyam Oh pendidikan, iya, benar. tapi mengenyam pendidikan dari masyarakat. Bener. Saya jadi salah ngomong. Ya pokoknya intinya kita berdua tuh nggak punya studi case yang bener-bener mengerti lah gitu. Kebetulan saya itu Desember 2019 saya beres tuh, Mang. Desember 2019 saya beres. Artinya mungkin di Januari Februari kan itu baru mulai tuh yang namanya COVID-19 di Indonesia. Oh, enggak. Maret. Bulan Maret. Iya, benar. Jadi saya ngerasainnya itu dampaknya saya nggak bisa wisuda. Ah. Itu aja yang saya rasain gitu. Sama wisuda online. Betul. Kalau kau, Mam? Saya sidang online. Nah, Imam ini belajarnya offline, sidangnya online. Sidangnya online. Benar. Mahasiswa transisi ya. Iya, benar. Ya sebenarnya itu bukan salah sistem sih. Transisi. Salah kita aja lulus sama Sebenarnya Mama. bisa aja offline. Iya, benar. Ya tunda-tunda aja, senang banget menunda-nunda. Iya, benar kayak gitu. Nah, Akhirnya ditanyain mertua. dibahas lagi. Nah, sekarang nih ada Iza yang bakal beberapa menit ke depan nih bakalan nyampein cerita-cerita apa sih bedanya offline sama online. Karena Iza ini kondisinya mungkin belajar offline sekitar 2,5 tahun ya? Betul ya? Lah offline 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun dan kayaknya hampir menuju 1 tahunnya ini nih. 3 tahun setengahnya dia ngejalanin secara online. Nah, ini Waktu 5 tahun ke depan mungkin kamu bakal online. Ya, jangan sampai. Oh. Lah kok dibahas di sini loh, Mas. Cocok lah, Pak. jangan. Kayak gitu. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Za? Kon mau cerita apa nih, Za? Bedanya offline sama online. Nah, lah iki Mas, kalau iki bahasa Jawa campur-campur Sembarang. ya. Soalnya Indonesia ku rodok. Sinawo, Cuk. Soalnya bahasa Indonesia ku rodok iki rodok. Aman. Sebenarnya gara-gara Imam aja saya jadi formal gini. Ya, rada campur ya Jawa-Jawa Iya, Indonesia. iya. Ntar kalau mau ada bahasa Jawa, download di Pen Akatsuki aja. Ada yang naruh ya. Bisa banget naruh subtitle itu. Gimana Za? Enggak, lek iki Mas. Kan kita itu baru Maret kan. Maret Iya. itu baru corona muncul. Aku inget itu awal-awal semester, masih awal-awal semester. Masih awal-awal semester 6 aku. Betul. Semester genap pas itu. Terus habis itu
dari kita aku kan melajari ilmu eksak. Oh Ilmu iya, eksak, benar. perhitungan. Kita bertiga eksak ya. Kita Ah, kebetulan terus. ilmu eksak ya, perhitungan terus praktikum. Benar. Dan lain sebagainya kan teknik sipil. Nah, dari situ kalau dari aku sendiri itu awal-awal jangankan kuliah online, kuliah offline ini bingung Mas. Iki aku melajari apa, kok ngitung-ngitung ini, gitu kan. Padahal ya di PKL ya proyek ya ngono-ngono iku kan. Iya. Bahkan offline-nya aja belum. Offline-nya ya. Ya, offline aja belum. Iya. Offline-nya. Para mahasiswa kan biasanya ya ngono iku kan Mas, pasti ada yang blendes ono Iya, sing bener, iki. bener. Offline aja belum tentu masuk iki pelajaran nih, mata kuliah ilmu-ilmu nih. Apalagi offline. Tapi cuman didukung sama lingkungan. Jadi kita komunikasi sama teman-teman itu enak, masih sering ketemu di kampus. Apalagi kan kalau di kampusku kan, di fakultasku kan teman-teman selalu di kampus kan. Oh iya. Makanya 24 jam itu di kampus terus. Jadi lebih enak lah kalau nongkrong, masalah organisasi, terus kepanitiaan, misalnya kita belajar, nah itu enak. Jadi kita langsung ketemu langsung oke. Gak nak niknu gitu, nak niknu apa ya? Maksudnya nak niknu itu, nak niknu ita itu ini ya, kayak gitu loh. Iku Mas. Jadi langsung ini langsung belajar, dapat ilmu ini pas enak. Betul. Lah, itu pas kondisi offline. Jadi kita lebih, misalnya nggak paham di kelas, langsung tanya temen itu enak. Tanya tugasku nyontek itu enak, gitu kan. Kayak gini kan masih ada media gitu kan, ada perantara kan nggak enak. Lah, kalau di kondisi online itu yang apa ya? Menurutku kan Indonesia ini dadakan senengnya dadakan kan. Ya seneng Indonesia ya Mas ya. Orang Indonesia senang surprise, bukan dadakan. Iya, Jadi surprise. Akhirnya corona teko boom pada lagong bingung kan. Lu kan. Nah, itu Indonesia. Jadi pas di kondisi online ini awal-awal semester itu kan dapat informasi kan cuman ini bakal libur cuman 2 hari 3 hari. Pas itu ada kasus di UB kan. Pertama kali kasus. Oh di UB. iya benar. Seminggu. Di UB itu termasuk Seminggu. Di Brawijaya itu termasuk kasus awal-awal sih. Iya, langsung ditutup tuh. Yang Kalau kemarin saya nongkrong di kantin, besoknya saya nggak boleh nongkrong gara-gara ada kasus itu. Iya. Kalau nggak salah ini apa? Teknik pengairan ya? Hah? Iya nggak sih? Bukan. Industri. Sorry. Iya, teknik industri. Itu juga sempat masuk berita juga tuh. Ya. Nah, Kalau nggak itu. salah ayahnya dulu ya, orang tuanya. Ayahnya. Dulu, habis itu baru anaknya. Oke, lanjut Sa. Itu akhirnya dapat info bahwa libur kira-kira seminggu lah. Seminggu dapat libur. Ya pertama kan kita senang lah sebagai mahasiswa. Weh online nih. Online iya. Enak kan santuy gitu kan. Bener-bener santuy gitu Mas. Kayak, wah asik nih. Gampang gitu kan. Masih kelas. Bener. Cuman Zoom gitu. Seminggu 1 hari, 2 hari, 3 hari akhirnya masuk ke hari ke 1 minggu. Diumumin surat rektor bahwa kita daring 1 semester. Oke. Pertama masih seneng gue. Oh, Oke. makin panjang. Makin panjang. Bisa nih gitu kan. Bisa nih. Kuliah santuy. Ternyata pas kita menjalani 1 semester kemarin ini kayak Oh, kamu udah 1 semester ya? udah 1 semester. Ini berarti masuk ke semester kedua menjalani daring. Oh, Ini semester pertama sih. semester pertama. Semester Kedua. Kedua. Pertama Kan Juni. kemarin 1,5. Iya. Setengah toh, Juni, Mas. Juni. Itu. Nah, iki udah ngerasain lah. Ini nih yang bingung. Dari aku jadi kan ya walaupun fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas apapun itu, mesti kan kita melajari ilmu yang ya kita dari PPT aja sulit gitu loh. Iya, dijelasin dosen aja sulit, apalagi dari PPT. Iya benar. Nah, itu tuh. Apalagi adik-adikku yang ini masih praktikum. Oh iya. Nah, itu tuh yang praktikum tuh. Waduh, iya repot tuh itu praktikum. yang kita harusnya tahu alat ini fungsinya apa. Misalnya di aspal ada daktilasi dan lain sebagainya. Di tanah kita melajari tanah geoteknik ada sondir. Terus lihat ini Ada humus. nah, itulah Mas, banyak lah. Karena aku nggak paham juga kan. Nggak seberapa paham. Lah, itu tuh ya akhirnya dari yang bawa-bawa aku itu nggak dapet ilmu yang langsung di lapangannya. Padahal yang paling penting kan praktikumnya kalau menurutku. Iya. Wah, gila berarti dampaknya ini Bang. Kerasa banget. Benar. Lah sekarang ya makanya ini di online ini kan kebanyakan teman-temannya juga pulang Malang kan. Soalnya ya juga
untuk komunikasi sama teman-teman biar belajar bareng dan lain sebagainya. Lah itu yang sulit di online ini, kita aja nggak bisa menerima semuanya, jadi harus banyak inisiatif diri sendiri. Bener. Akhirnya mungkin dari situ ya efektivitas ya, maksudnya kita bilang ya, pembelajaran itu kan mentransfer ilmu ya, dari dosen ke ini, dari pengajar ke yang diajar. Bahkan untuk offline aja kita ngerasa walaupun kita passionate di dalamnya, kita belum tentu bisa bisa tahu kayak gitu. Belum dong. Ternyata dengan adanya online makin parah gitu, makin parah. Nah, yang jadi menarik tuh misalkan ya, ada beberapa hal yang itu kayaknya hanya di offline terjadi. Misalkan kayak saya nggak tahu nih, saya pengen tanya nih. Contoh kita ngomongnya nakal-nakal dulu ya. Misalkan kayak titip absen via offline. Nah, kalau online tuh gimana cara absensinya? Nah, itu saya tanya tuh, saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu nih, absensinya online gimana tuh? Coba saya pikir-pikir dulu ya. Nah, Ini nggak apa-apa ngomong di sini. nggak apa-apa. Kayak online tuh kayaknya nggak perlu ditip absen. Oke. Absen sendiri. Absennya harus sendiri-sendiri? Iya. Karena nggak bisa titip? Iya, karena nggak bisa titip. Ya udah absen. Karena nggak ada kata pulang di online. Tidur paling. Absen tidur. Matiin kamera ya? Iya nggak? Iya. Oke. Jadi Gimana? Absensinya gimana? Biasanya absensinya kayak kalau gimana? absen itu masih ini sih Mas, masih aku pun nggak jelas ya kalau misalnya masuk di webnya itu loh. Masuk di webnya gue nggak jelas. Oh, ada website? Ada website ya, tadi khusus absen. Nah, itu kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Jadi tergantung dosen-dosen masing-masing kan. Lah, tapi yang menurutku apa ya, istilahnya yang menurutku nggak masuk itu ya. Aku sendiri itu mungkin cuman dari berapa matkul, aku 7 matkul ya nggak salah ambil. Itu cuman satu matkul aku nggak buka kamera. Sisanya buka kamera. Oh iya. Soalnya aku menghargai minimal ya, Mas, walaupun aku nggak paham. Kayak ngomong apa sih? Ya ngerti kan. Lek aku batin kayak apa sih? Iki apa sih? Gitu kan kayak ngapain gitu kan. Tapi minimal aku menghargai. Iya benar. Ya. Kita sebagai mahasiswa hargai dosen ya, sebagai manusia juga. Ketika dia ngomong aku dengerin dan aku ini loh muka aku kayak gini, jadi serasa kayak kuliah offline. Benar. Tapi yang penting aku menghargai, minimal menghargai walaupun nggak paham. Nah itu. Tapi sebenarnya bisa diakalin juga sebenarnya. Sebenarnya bisa. Misalnya kamu rekam, terus kamu screenshot, cekret. Kamu edit, Ya itu kan kamu jadi diam background. Enggak. Itu dia nggak mungkin juga. Itu Iza kenapa ya? Nggak bisa dong. Ada Mas. Enggak, ini di forum. Jadi dia itu pakai GIF. Pokoknya katanya Itu rekaman. apa sih? Oh animasi. Kayak rekamannya dia. Jadi rekaman dia terus dijadiin wallpaper Zoom. Nanti pas kita di forum ngomongnya dia cuman pertama akhir keren anak ini mau nyalain kamera. Dia lihat gini terus kukur-kukur. Lama-lama gerakannya sama ya. Nanti gini Mas, ini. Iya gitu Ini kok diulang-ulang? kok lah ternyata stiker apa? Iya gift gitu ya. Waduh gitu. Gak masuk. Jadi menarik Ya banget. itu juga bisa mungkin ya. Kita nggak pernah rasa kayak gitu. Kayak kadang kalau kita mau membahas tentang generasi, kayak generasi yang sekarang ini kreatifnya tinggi banget. Luar biasa sih. Bukan kreatif doang sih. Kayak yang tadinya nggak bisa, bisa-bisain bahkan. Gimiknya tinggi. Terus akhirnya sistem absensinya biasanya apa? Dipanggil dosen atau kayak gimana? Ada yang dipanggil dosen, ada yang capture. Jadi misalnya kelas ya Mas, misalnya kelas, semua itu matiin kamera. Tapi pas absen baru nyalain kamera. Oh, oke. Untung-untungan yang masih tidur ya nggak dapet, berarti nggak absen. Oh, Nggak nyalain gitu. kamera. Nah berarti bener kata Imam ya berarti si titip itu nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Nggak Ya? bisa. Jadi minimal dia harus on cam pada saat absen dan mengerti bagaimana dosennya ngabsen nih di awal, di akhir. Udah atau harus di tahu apa. tipe dosen masing-masing. Nah, yang saya bingungin lagi nih Mam apa? Masalah masuk dan keluar kelas. Kan kita sering nih di Zoom, entah koneksi lah, tiba-tiba kita keluar. Ngerti nggak maksudnya? Kayak masuk keluar kelas. Itu ada nggak ketepatan waktu? Maksudnya gimana ya? Misalkan nih kelas jam 7 pagi, dia masuk jam 7, di atas jam 7 nggak boleh masuk. Itu gimana? Ada dosen yang istilahnya ini Mas, tepat waktu. Misal kita kelas 7.30, dia kelas 7.20 harus sudah masuk. Kalau nggak absen, nggak ada, kamu nggak masuk. Oke.
Ada yang saklek, ada yang walaupun dia baru login atau telat sebentar atau apa. Pokoknya 7.20 gimana caranya? Yang pecoro. Nah, kalau dia 7.20 sudah masuk. Udah masuk, Mas. Oke. Ada yang gitu, ada yang dia Bapak Ibu dosen ada yang istilahnya ya toleransi lah. Soalnya kondisi ini kayak gini. Iya, benar. Karena ada sinkron, asinkron. Kalau sinkron itu berarti kita zoom-zooman, kalau asinkron berarti kita cuma dikasih PPT tugas. Oh, kayak gitu. Asinkron. Kalau sinkron itu ya bahasanya tatap muka lah, Tatap kayak muka. dulu aja kita tatap muka. Tatap muka. Iya, tatap muka. Kalau asinkron tuh yang kayak misalkan asisten dosen datang ke kelas, nih ada tugas. Misalkan kayak gitu kan dulu kita juga sering kayak gitu. Iya. Makanya yang jadi menarik adalah beberapa hal saya nggak tahu nih. Bahkan saya ikut Zoom. Saya pertama kali menggunakan Zoom tuh kalau nggak salah sama saudara-saudara saya pas momen hari Lebaran atau momen bulan puasa gitu. Oh, Lebaran. Iya, itu pertama kali. Saya baru tahu ada aplikasi namanya Zoom. Saya baru tahu tuh. Maksudnya benar-benar nggak pernah menggunakan sama sekali. Nah, yang jadi concernku sekarang tuh adalah saya sempat waktu itu kondisinya lagi wisudaan. Saya ngurusin wisudaan online teman-teman. Terus teman-teman saya mau ke kampus nih, ada nggak yang mau ditanyakan biar nanti tak sampaikan. Nah ini pertanyaannya nih saya sebelum nanya ke bidang kemahasiswaan saya aja belum tentu bisa jawab. Dia tanya kalau misalkan wisuda online tapi di rumahnya di kampungnya nggak ada jaringan, kira-kira bisa nggak Pak ikut wisuda online? Waduh berat banget sih. Ada nggak sih Zan kasus dia tuh memang nggak punya akses internet di rumahnya? Ada nggak kira-kira menurutmu? Karena aku pernah ada loh. Ada Mas, temanku salah satu angkatanku. Angkatan. Jadi Rumah di mana tuh? Ponorogo. Oke. Ponorogo. Siap. Ponorogo. Jadi dia kalau nggak salah ya Mas, ya Allah misal. Kalau nggak salah temanku ini, jadi nyari sinyaliku pokoknya di luar dari daerah rumahnya. Oh, gendeng raya. Jadi ada kayak apa? Home apa? Itu yang tempat apa itu? Wifi ku Mas. Wifi publik lah. Kayak gitu taruh situ saya dari situ. Tapi kan effortnya butuh lebih kan. Betul. Dan itu pas itu belum turun yang 50 giga. Nah, maksudku gitu, Mam. Yang 50 giga turun pun dia pakai HP-nya, belum tentu bisa. Belum bisa masuk. Cari sinyal dulu. Ya, makanya aku tuh kagetnya adalah, maaf nih ya, mohon maaf saya nggak ngomongin daerah, cuman orang tersebut itu masih di Jawa sebenarnya, Mam. Yang nanyain ke saya kaget dong. Gimana nih saya jawabnya gitu? Karena katanya memang kan, ya kita sekarang kalau misalkan ke desa-desa yang kita kalau lagi mau tour atau kita lagi mau jalan-jalan ke alam atau ke pantai, kan emang iya, Mam. Sinyal susah dong. Sinyal susah. Dan akhirnya temanmu itu tadi datang ke pusat kota dulu untuk kuliah. Wah, gila. Respect siapapun temannya Iza, saya respect. Respect lah. Gila. Itu ternyata berat banget ya. Dulu kondisi bapak saya ke sekolah nyebrangin sungai gitu. Bener. Kalau sekarang nyebrangin jaringan. menyeberangi jaringan. Ada Dapatkan sinyal yang bagus. Iya. Itu sih. Cerita ke anak bapak jalan 7 kilo. Kalau ini untuk mendapatkan sinyal. 4G re. Jadi iklan Telkomsel. 4G re kayak gitu. Iya. Itu juga sih salah satunya. Bentar. Tapi tetap ada Mas, istilahnya jadi dia itu ancam sinyal, emang sinyalnya jelek, tapi dibaksakan tetap. Jadi kalau Zoom itu katanya, kalau dia matiin kamera sinyalnya jelas, buat masuk suara, dia ngomong juga, itu sinyalnya masih jelas. Kalau nyalain kamera baru nggak katanya nyandet gitu. Jadi pernah dia presentasi tadi, ya Bu jadi terus ini kenapa Mas? Ya Bu, personilnya lo iso tepat ya Bu. Jadi gitu saya akhirnya oh ya udah Mas, nggak apa-apa Mas, nggak lanjut yang lain bantuin. Nah, Padahal dia nggak tahu gurunya ya. Siapa tahu dia lagi belajar dance. Bukan. kalau nggak emang belum siap Mas. Tadi Bu, ayo, terus siap deh, baca aja Mas. Aduh, ngakak saya. Iya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang, ya bener. Ini menurut saya sama Imam tuh, saya benar-benar nggak tahu nih ternyata studi case seperti itu. Gitu.
kondisinya soalnya di rumah saya juga punya adik yang lagi kuliah. Ya dia hampir keseluruhan harinya kalau dia lagi kuliah itu di kamar ya. Sama si laptopnya, sama si iPad-nya. Kadang ada juga tuh yang ngerjain latihan soal tapi bisa di crop gitu loh, Mam, pakai pensil gitu. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Sign gitu ya. Nah, kita ngomong ke ini nih. UTS, UAS. Iya, bahasanya apa ya? Tugas yang kalian harus kerjakan, bukan kirim email ya. Bukan kirim email, bukan PPT, Yang harus bukan diawasi ini. lah gitu. Jadi yang dikerjakan tulis tangan. Itu gimana tuh? Ada nggak? Ada. Nah, itu gimana? UTS atau UAS? Mekanismenya kalian gimana? Ada yang jadi UAS itu Zoom on cam. Oke, jadi Kita harus nyala, terus kita ngerjain. Ada yang gitu. Jadi pengawasannya online. Jadi jadi bapaknya tuh kayak lagi ada di ruang pengawasan CCTV gitu kan. Ini isinya kepala semua tapi. Itu tolong itu kalau lihat ke bawah itu gitu. Ada juga Mas dari salah satu universitas, aku baru dicain sama teman-teman gue yang di sini kan kemarin. Itu jadi saking fakultas kedokteran, tapi nggak tahu univ mana, lupa aku. Iya, kedokteran. Jadi ini open kamera, terus belakangnya ada kaca. Harus ada kaca. Wah, Supaya lihat dan nulis. Udah ada apa? Tapi berarti kan pengecekannya kan benar-benar detail. Dari dosennya kan pasti ngecek berarti kan. Iya, benar-benar. Setiap Kalau dia nggak bisa beli kaca di rumahnya, Nah. dia kemana ya? Itu cuy. Kemana? Barbershop. Cukur. Barbershop. Mas, saya mau nyukur nih, tapi habis nyukur saya UAS ya. Mohon maaf nih Mas, saya nggak ada punya kaca segede ini di rumah. Aduh, ada aja. Ada aja. Wah, gila sih. Separah itu. Iya Mas. Tapi juga ada yang dosen-dosen tetap ya memaklumi, jadi nggak usah tetap kayak kerjain tugas UAS-nya. Iya. Jadi tergantung sih. Nah, yang jadi saya bingungin adalah tadi Mam, kita ngomong ya, si dosen ini memaklumi karena memang kondisi sikon kayak gini nih Pak. Kondisi sikon nggak menentukan gitu. Cuman bahkan toleransi itu yang akhirnya bisa jadi nurunin standar pendidikan kita. Tapi terkadang kata memaklumi itu bisa jadi menutupi kata menikmati. Nggak juga dong. Saya nggak ada maksud ya, bapak-bapak, ibu-ibu dosen luar sana, saya nggak ada maksud sama sekali. Saya nggak ada maksud sama sekali sebenarnya. Nggak ikut di sana. Saya walaupun bukan mahasiswa, saya menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu dosen. Ada yang nonton nggak itu? Ini Dosenmu. Iya. Dosenmu. Ya udah, mereka udah tahu kok saya tidak menghormati. Iya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang kadang kalaupun memang mau didisiplinkan banget, apa kita ngomong bukan disiplin banget, ya artinya memang sesuai dengan protokol yang jelas. Belum tentu juga itu bisa seefektif itu gitu. Jadi tadi kita ngomongin beberapa hal terkait sistem pengerjaan tugas, sistem pengerjaan tugas yang pernah terjadi. Tadi salah satunya adalah Tukang cukur. UAS on cam. Namanya UAS on cam. Wah, gila. Bayangin, aku nggak ngebayangin loh. Dulu menurut saya video call itu adalah fitur yang mewah. Iya benar. Menurut saya gitu. Terus saya melakukan itu hampir tiap hari sama bapak ibu saya karena saya jarak jauh. Dulu Snapchat. Sekarang, hah? Snapchat apa namanya? Apa Snapchat? Skype. 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 Dulu sebenarnya Snapchat. disebutnya webcam. Disebutnya webcam. Zaman Ternyata kita. sekarang bisa sebutuh itu kita sama ini. Saya ngebayangin mungkin yang akhirnya doanya terkabul itu adalah kepala perusahaannya Zoom. Iya. Waduh, kaya banget dia ya. Tiba-tiba melejit gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? semuanya ya pada Semua jadi pakai Zoom, Google Meet. Benar. Nah, itu yang Iya benar guys. sama ini apa kepala perusahaan Telkom. Iya benar. Telkomsel. Iya. Ya, dan kayaknya sih untuk beberapa hal memang ya tadi kita bilang ya, kalau dibilang experience-nya bisa sama banget juga enggak. Cuman ya tadi kalau misalkan kita nggak melakukan itu, akhirnya fungsi adaptasi dari seorang manusia akhirnya jadi kurang gitu. Iya nggak sih? Dan kayaknya kan protokol-protokol itu juga dilakukan sebelumnya mungkin sama misalkan ya pemerintahan dulu, karena memang ininya dulu gitu, habis dari pemerintahan turun ke pendidikan, turun lagi sampai mungkin apa kita ngomong rapat RT RW misalkan, rapat RT RW sampai
Nah, ini ada yang seru nih. Mahasiswa, terutama kita bertiga, dulu tuh identik banget sama yang namanya kelembagaan dan kepanitiaan. Nah, ini nih, kelembagaan dan kepanitiaan. Menurut saya, rapat koordinasi, rapat besar, rapat divisi aja, kadang nih, wah itu gelutnya lama. Bulat apa? Kita ngomong apa? Bulat. Iya, pokoknya bulat Muter lah. aja kemana-mana. Susah kayaknya buat nentuin beberapa hal gitu. Apalagi kalau anak-anak acara lagi presentasi semau-maunya dia, padahal anak transkop juga nyari barangnya susah. Kadang, ini apa lagi? Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, acaranya gimana dulu nih? Acaranya ada nggak? Kita ngomongnya bukan acara, event ya? Event itu ada nggak? Kalau dulu kan event-event kita kan apa ya? Yang paling gampang lah, makrab sama pensil ya. Itu kan kayaknya udah pasti ada lah. Yang itu ngebuat sebuah acara, ngundang kakak-kakak, ngundang dosen-dosen untuk hadir di sana dan lain segala macam. Ini permasalahannya, acaranya ada nggak? Kalau acaranya ada, sistem kepanitiaannya gimana tuh? Iya, saya nggak pernah soalnya sama Aping. Nah, iya, saya nggak pernah sama sekali malah. Aneh gitu. contoh kita ambil acara ini aja, acara Ospek? ada, acara cerita-cerita. Jadi malam minggunya keluarga besar di jurusan gue. Oke. Nah, Sebelumnya proker ini pas offline acaranya gimana? Nah, ada. Jadi acaranya dulu aku juga ngisi, Mas. Oke. Jadi kita di himpunan rame-rame dari Senang-senang gitu. Iya, berbagai angkatan. Jadi kita bener-bener malam minggu kita bakar-bakar. Jadi makrab. Bondingnya dapat. Bondingnya dapat. Oke. Civil camp. Bukan, Mas. Iya, malam minggu KBMS. Ah. Jadi kayak istilahnya kumpul. Bener. Jadi sama warga di sana, warga jurusanku ini, Mas. Istilahnya kumpul di situ, terus kita berbagi cerita, bakar-bakar, pokoknya asik-asikan bareng. Bener. Kalau aku pas itu salah satunya aku ngisi stand up. Wih, Oh, iya. Saya mulai ada kebayang. Bahan Itu ini tahun berapa tuh? 2000 berapa kok? 18 ya? 2019 kemarin itu masih ada. Masih kelembagaan, masih dipegang angkatan atas. Jadi aku yang ngisi masih ya stand up kan. Stand up gue masih diterima di lingkungan kampusku ya, Mas ya, di fakultasku. Soalnya kan bahasanya agak merepet-merepet situ buat bayolan kan. Iya. Itu masih bisa. Jadi kita ngomong dua arah, bonding kita dapat, komunikasi kita dapat secara penuh. Jadi enak. Bener. Jadi kita misalnya aku stand up, jadi kan ngerti kan? Jadi ada gerak-gerik ekspresifku. Wah, dia dapat kan dia sih. Iya, paham. Jadi kan dapat, bisa punchline-nya dapat, cedar, ketawa. Nah, ini kondisi online. Nah, disuruh stand up juga? Enggak. Oh, enggak. Disuruh pokoknya misalnya ya disuruh cerita hantu. Jadi kan nggak masuk, maksudnya orang-orang ini pertama walaupun on cam, yo nggak bisa dapat feel-nya. Bener. Nggak dapat feel-nya. Bener. wah, Itu tuh yang aku pengen. Dan masalah koordinasi dari rapat koordinasi dan lain sebagainya itu juga nggak enak. Misalnya ini di acara, terus habis itu di rapatnya ketika membuat acara ini supaya tujuannya tercapai. Lah, sing nggak masuk. Itu misalnya gini, kalau kita biasanya di offline kan gini kan, Mas. Misalnya acara ngomong, aku pengen acaranya kayak gini secara umum kan. Aku pengen acaranya gini. Loh, nggak bisa gitu. Oke, Nggak, menurutku kayak gini loh, nggak bisa. Debatnya dapat itu. Jadi ya dari bonding dapat debat lah, offline, online. gimana kalau anda? Kan bisa ngomong acara deh. Pengen gue kayak gini. Nah, ini mau ngomong, tapi kalau di Zoom kan nabrak. Oh iya, jadi Si ini ngomong apa sih? Tes. Aku sih yo. Oh iya, tadi Iya, satu. Iya. Alon-alon asal kelakon, tapi Iya, gak kelakon angel gitu. Iya, bener. Koordinasi juga kayaknya agak sulit. Sulit ya. banget ya. Berarti mau nunjuk itu nggak enak, mau nunjuk di Tapi offline. bener dong, hampir semuanya tuh akhirnya nurunin ego, Mam. Iya bener. Maklumi lah atau apa. Tapi kita bukan berarti ini, cuman ada beberapa hal yang memang ketika idealis kita pegang terus, kita bisa nanti suatu saat punya konklusi yang baik gitu. Oh, tiba ya aku salah kemarin ngomong kayak gini, tiba ya aku kayak gini. Kayak gitu gak sih? Benar. Tapi sekarang ketika nggak di push the limit, apa kita ngomongnya? Nggak di press lah, nggak di press sampai maksimalnya. Kayaknya ada beberapa hal yang ya jadinya lucu ya. Jadinya lucu ya. Jadi kayak tadi tuh, yo. Oh iya, konsewes. Akhirnya mengalah gitu ya. Berarti gue rasanya kayak, kok ini saja nih? Ada apa? Lek nunjuk pun thread kon.
Aku mas. Bella kan tunjuk, aku mas. Segini mas. Oh ini kita lagi ngomongin ini ya, SC ya, misalkan kayak gitu ya. Sering Lagi mau mungkin. evaluasi, malah jadi bingung. Kondi ku yo. Aku mas. Iya. Apa sing atasku? Apa sing di bawah? Kan lagian kotak-kotaknya beda-beda. Jangan. Kan bingung kan. Sing ndi ya sakjane? Iya. Iku jadi rada feel-nya kurang. Iya. Jadi saya kan kebetulan itu, Mam. Saya tuh ketua tingkat 2013. Nah, biasanya Kalian sama ketua tingkat. saya tuh biasanya suka diundang ke dalam sebuah acara. Tapi datangnya kita itu selain bentuk silaturahmi tapi juga bentuk evaluasi. Sekaligus nanya, adik-adik sekarang perkembangannya kayak gimana. Nah, yang saya bingungin adalah, yang saya bingungin adalah karena saya di Malang, saya tuh selalu diundang. Walaupun kayaknya udah angkatan jauh sekali. Oh iya benar. Tapi tetap diundang gitu, karena saya masih di Malang. Nah, kondisinya saya sekarang diundang tapi online. Kadang ya nggak tahu sih, kadang banyak kok yang masih kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas Arvin, perkenalkan saya ini, yang tiba-tiba WhatsApp-nya kayak gitu tuh, tiba-tiba WhatsApp-nya kayak gitu. Cuman saya hampir nggak pernah datang, saya pernah sekali datang, ujung-ujungnya silent reader. Karena gitu. udah terlalu jauh paling itu merasanya. Ujung-ujungnya itu silent reader, gak tahu kenapa gitu. Nah makanya mungkin ada beberapa hal yang kita harus bisa pahamin bareng-bareng. Cuman ada nggak sih Zah online nih, kondisi online, tapi kalian tetap ngadain acara offline karena sama sekali tidak memungkinkan untuk bikin online. Pernah nggak? Kayak bahasanya apa? Melanggar protokol lah. Iya. Pernah nggak? Proker dalam bentuk proker di suatu kelembagaan apa? Bebas ya. Kalau kemarin itu aku bikin bonding mas, buat bonding antar angkatan itu futsal bareng. Oh iya. Kan itu kita meningkatkan imun gitu kan. Jadi nggak ada iya. permasalahan buat kan kalau masker sama face kan nggak enak kan nyundul bola yang rasanya tak dengan dasi kan nggak enak. Iya. Makanya pasti aku buat acara bonding gimana caranya dari 2017, 2018, 2019 kumpul. Wis masalah duit gampang. Masalah minum-minum gampang, wis pokoknya ini duitnya jebret, pokoknya futsalan. Tuh. Tapi kalau acara-acara lain masih belum sih mas, belum ini. Iya. Tapi seharusnya nih jangan futsalan, bulu tangkis saja. Iya benar. Kalau futsalan 10 main, yang diam paling cuma 2, bulu tangkis 4. Iya. Yang diam 8, jadi 8 bisa diseringin. Iya. Penggunaan waktu orang yang ada di lapangan ternyata berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Bulu tangkis. Bener. Iya. Saya juga sepakat sama Iman. Bisa. Iya. Jangan futsal. Iya, kadang ada beberapa hal yang mungkin dari kita sendiri ini kayaknya harusnya dijalanin gak sih? Pasti kalian kayak gitu. Ini kan proker udah kayak gini nih, mana kentang lagi. Kita masih nggak sih harus jadi mahasiswa kelembagaan? Ada nggak sih pertanyaan kayak gitu tuh? Cuk, ini udah harus ngapa-ngapain nih gitu, mau ngapain sih gitu? Harus nggak sih kita jalanin? Padahal tadi kon bilang koordinasi sulit, bonding nggak dapet, sharing juga yo gitu kan? Akhirnya kayak Yo. Akhirnya terkesan memaksakan banget. Iya benar, kayaknya ada nggak sih di dalam diri kalian? Terutama orang-orang ya kayak Iza lah yang masih bisa dibilang aktif dalam ininya ya, dalam kelembagaannya. Sistemnya. Kayak Sistem. Karena nggak mandek saya, mari corona baru garap gitu atau kayaknya ya apa sih kata apa sih gitu, itu masih ada nggak sih? Ini bukan jawaban basa-basi yang basi, bukan jawaban lamis sisan ya mas. Tapi pasti aku pernah ngerasain awal-awalnya. Awal-awal corona jebret, lah itu aku mikir. Benar. Ini mau gimana sih nanti ke depannya? Benar. Jangan jauh-jauh fakultas univ lah, jurusan lah. Ini mau gimana sih ke depannya? Tapi lama-kelamaan kita harus realistis bahwa kita harus nurunin ego, nurunin standar juga. Tapi yang penting mereka dapat yang kita dapat. Benar. Walaupun caranya beda. Benar. Itu sih mas. Aku sih mikirnya. Walaupun ini metodenya beda dan sebagainya. Yang penting mereka dapat yang kita rasain. Jadi kita walaupun pasti dari misalnya tongkat estafet ya, dari tangan ke tangan, kalau misalnya tongkat estafet beneran kan full. Tapi kalau di masa-masa sekarang ini pasti terkikis. Okay. Tapi minimal dia dapat. Bener. Sisanya nanti bisa ditambal. Itu sih aku mikirnya kayak gitu sih mas. Iya, Pas ya harus udah realistis gimana lagi, dan semester depan gua sih daring kan. Masih kuliah online. Bahkan kita kalau nggak salah UB udah nentuin ya. Udah semester depan ini masih.
adik saya yang di ITB juga kalau nggak salah iya. Jadi kayaknya untuk beberapa kampus sampai bulan Mei berarti. Kemungkinan Mei atau Juni itu bakalan satu semester ke depan. Iya, yang jadi nggak tahu sih, saya ngerasain tuh. Saya mencoba merefleksikan kalau saya nih, Mam, ada di kondisi mereka orang, kan pasti ada kemuakan kita ngomongin kemuakan lah ya. Aduh, kayak gini nih nggak efektif, apalagi Iza adalah salah satu mahasiswa yang pernah merasakan offline. Kalau dia full online nggak apa-apa, itu adaptasinya dia. Contoh mahasiswa baru 2020, ya bener ya? 2020. Bener ya? Mahasiswa baru 2020. Ya udah, karena memang dia bakalan karena dari awal online, jadi gimana cara adaptasinya dia? Cuman mahasiswa 2019, 2018, 2017 yang sempat ngerasain offline tiba-tiba online, kan akhirnya muak cuy. Aduh, nggak enak banget sih. Masa acara kayak gini, dan ceng-cengannya kita, lah, saya ono ospek gitu. Saya ono iki gitu. Ya itu bahasa ininya kita yang sebenarnya kalau kita sampaikan ke adik-adik kita, tujuannya adalah biar adik-adik kita bisa punya motivasi yang bener nih. Yang saya sepakat banget sama Iza, kita ngomongnya tongkat estafet. Jadi saya dari dulu selalu ketika ada sistem yang mau dirubah oleh birokrasi terkait, kita ngomongnya orientasi aja ya. Ngomongin orientasi, ngomongin kelembagaan, ngomongin regenerasi, saya selalu menolak. Karena menurut saya, Pak, Bu, saya dulu dibeginikan sama kakak-kakak saya, dibeginikan sama fakultas. Saya datang ke gerbang fakultas ini seperti ini. Jadi kalau misalkan, maaf nih ya, dulu kan ada masalah kayak, nggak ada tuh, itu perpeloncoan bla bla bla. Dan sering tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya kan? Saya ngerasa saya harus fair. Adik-adik saya juga harus dapat itu. Walaupun mungkin metodenya nggak bisa semaksimal, gimana caranya saya bisa melakukan itu? Karena adil, Pak. Udah konsepnya di sana, adil gitu. Yang dulu jargonnya kayak gini, tetap jargonnya kayak gini. Yang dulu dimarahinnya kayak gini, dapat pressure tetap kayak gini. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Ini yang viral adalah ospek tapi kondisinya online. Itu ikat pinggang kalian. Wah, itu jadi bahan juga kan. Itu tuh. Maksudnya kayak gitu kan? Jangan bilang tidak. Enggak. Saya melihat sendiri di kosan. Bukan maksudnya nggak semuanya yang offline bisa di online kan gitu. Jadi pressure-nya mungkin tadi metodenya menurut bisa diganti. Cuman yang jadi menarik nih, ya oke lah. Kita hilangin semuanya, kita bahas masalah orientasi online nih. Ini kayaknya seru banget, cuy. Karena kebetulan kita orang-orang kelembagaan semua ya. Terus. Saya pernah ceritanya. Belum cerita ya? Belum. Jadi pas mereka penyambutan maba, itu kan disiarin live sama fakultas di YouTube. Saya sama anak-anak nonton. Ada maba nanya, ini mas-masnya ngapain sih? Itu ngetik apa ngomong? Ngetik. Diketikan. Ini masnya ngapain sih? Ya Allah, dimarah-marah kayak begitu tadi. Makanya saya nggak setuju sama kalian berdua nih kalau bilang saya harus meneruskan tongkat estafet nih. Kalau saya ya udah dikorbanin aja nih yang sekarang nih, supaya tidak merubah esensi aslinya. Daripada ke depan nih dia makin banyak pilihan, akhirnya dia nggak bisa pilihan satu, akhirnya dia pakai pilihan yang ke-6. Akhirnya dia menurunkan esensi yang di awal tadi. Paham. Ya, Saya ngerti. obrolan internal ya, Mas. Tapi yang saya obrolan internal. Nih, kemarin tuh saya sempat bahas masalah orientasi gimana cara ininya. Nah, kalau saya bilang memang nggak bisa yang semuanya offline di online kan, itu nggak bisa. Itu satu. Menurut saya nggak sepakat. Cuman permasalahan ada, Bang. Ini anak-anak tanya nih, 2019 tuh belum ospek jurusan. 2020 udah masuk. Gimana, Mas? Kan anak-anak tanya. Lah iya dong. 2019 belum masuk jurusan? Belum ospek jurusan. Karena ospek jurusan kita kan pasti di semester yang kedua. Oh, di depanmu gitu ya? Iya lah. 2019 belum ospek jurusan. Terus 2020 udah masuk. Gimana nih, Mas? Kayak gitu. Terus yang saya pesankan adalah, ya mungkin dengan versi yang berbeda ya. Bukan kayak Imam Plak juga. Saya bilang, gimana caranya mereka tetap merasa bahwasannya dirinya tetap menjadi seorang adik, bukan menjadi kakak 2020. Dan dirinya juga kebatasan informasinya tuh terbatas sekali. Agar tadi tuh fungsi kakak adiknya tuh ada. Nah, nanti kakak adik ini nih bakalan diformatkan ketika offline. Nah, gitu. Jadi soalnya gini, yang paling susah untuk nge-treat mahasiswa baru adalah dia udah ngerasa nggak maba lagi. benar. Itu dong, iya dong. 2020, nggak usah 2020. 2019 saya kan nggak ospek nih. Dia udah punya adik 2020.
Dia udah petantang-petenteng depan adik-adiknya. Padahal dia belum tahu attitude. Dia belum tahu tuh masalah fakultas. Dia masih kena stempel KYY lah. KYY. Oh gitu. Jadi macam dasi penetang. Iya, maksudnya gitu. gitu. Jadi akhirnya saran saya adalah gimana caranya treatment itu terus dijaga. Treatment apa sih? Ya treatment mentoring. Treatment mentoring yang gimana ceritanya nih? Nih di luar itu semua, di luar itu semua. Saya yakin apapun yang terjadi mungkin nggak cuma gara-gara ospek. Kon sama Iza ketemu nggak sama pas ospek? Nggak juga. Saya sama Iza juga nggak ketemu ospek. Tapi bisa dipastikan nih, kita hubungan kakak adiknya tuh ada. Karena Iza kalau ada masalah kadang suka cerita. Mas aku kata cerita. Maksudku itunya, paham nggak? Benar. Hubungan kakak adiknya itu yang si kakak menjadi sumber informasi itu harus ada terus. Walaupun nggak ada orientasi. Soalnya kalau enggak, takutnya si adik udah tiba-tiba ya ngasih tahu ke 2020 hal-hal yang menurut dia paham, menurut dia benar, tapi ternyata kok misleading nih dari beberapa orang. Nah itu juga makanya yang saya pikirin dulu juga, Ping. Benar. Dari misalnya 5 nilai misalnya, seharusnya benar-benar dipikirin tuh yang mana memang benar-benar bisa disampaikan ketika offline ini. Jangan memaksakan 5-5-nya bisa disampaikan ketika offline. Benar. Sehingga nanti bakal menurunkan harganya tadi itu. Cut, jangan marah gitu dong. Jangan marah gitu dong. Santai saja. Ini urusan rumah tangga mereka ya. Saya kebetulan beda fakultas. Jadi kayaknya seru aja gitu. Iya. Cuman ya tadi menurutku itu salah satu fungsi adaptatif mereka sih. Itu salah satu fungsi adaptatif yang gimana caranya kayaknya kalau nggak dicoba nggak bisa. Nggak bisa, bener. Kalau misalkan nggak ada trial dan error juga kita nggak tahu. Mungkin gitu. Bener. Nggak mungkin tahu gitu. Jadi teruntuk Universitas Negeri Jember ya itu kalau nggak salah. Ya maksudnya walaupun Anda dipermalukan di dunia maya gitu, cuman saya respect sih karena Anda berani mencoba. Masa UNED? Bukan ya? Oh, Universitas Negeri Surabaya. Surabaya Unesha. Walaupun kayaknya kelihatannya ya dipermalukan gara-gara viral dan kayak gitu. Cuman kan akhirnya beberapa fakultas akhirnya bukan mencontoh. Kayaknya kita jangan kayak gini. Harusnya metodenya seperti ini, harusnya kayak gini gitu. Jadi memang harus ada trial dan error. Benar. Yang dipublikasikan. Kadang mencoba sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk. Bisa jadi dia mencoba sesuatu yang buruk itu baik buat orang lain. Sebagai contoh. Kayak film Azab gitu kan. Hidayah gitu. Tujuannya kan sama. Saya tahunya Hidayah. Bener ya, Hidayah. Kalau Azab kan yang sama. Saya yang Hidayah. Yang mandor korupsi, mandor marah-marah, masuk molen, diangkut. Aduh itu ngakak. Masalahnya kena denger dulu. Nek molen. Iku molen, ono sing dikejar kerbau. Lah iya iku Mas. Ya iku Mas, masalahnya digawa pas ono kerbau iku wong lari. Jadi biasa ya wis kerbone mek lewat gitu ane. Sesuk mencolot nang molen. Oh itu sing nang molen iku. Iya Mas. Oh. Nang molen dan gobloknya iki sih. Dan gobloknya pas nang molen itu astagfirullah. Ngeliatin kabeh. Apa enggak langsung dijopo dibiarin muter dulu 2 kali 20 kali. Kayak di pause sama Allah dia tuh semua cekrek. Biarin si Azab lu puter udah nyalain gitu. Nah, baru tolong. Iya. Ya, tapi suka tidak suka yang seperti itu ratingnya tinggi, Bang. Iya sih, benar. Ya itu menunjukkan sih sebenarnya ya. Masyarakat kita kalau fantasi itu sangat tinggi di sini. Iya. Bukan kenyataan. Lanjut Mas. Nah, jadi tadi kita udah ngomongin masalah orientasi dan kayaknya nggak ada habisnya nih kalau misalkan kita nggak batas-batasin. Cuman tadi kita udah ngomongin masalah efektivitas penerimaan ilmu studi pendidikan. Ada juga kita ngomongin masalah kelembagaan. Dan beberapa yang saya coba mau sampaikan adalah beberapa orang yang kondisinya work from home. Work from home dan kalaupun memang dia punya usaha, kayaknya usahanya harus dilaksanakan secara online. Menurut saya, menurut saya ada beberapa hal yang dia terpaksa, yang dulunya dia nggak bisa, akhirnya mau nggak mau harus dia lakukan. Entah itu awalnya keterbatasan teknologi atau keterbatasan sumber daya manusianya, tapi akhirnya gara-gara WFH atau apapun itu ya, akhirnya kita ngerasa, oh ternyata lebih simpel ya. Karena kan kita ngomong beda ya. Kalau di sini trial errornya itu banyak karena hubungannya adalah fasilitator, si pengajar sama yang diajar.
Kalau ini kan kita ngomongin teamwork, efektivitas pekerjaan dan lain segala macam. Saya jujur nih, kemarin saya tuh rapat online sama teman-teman, sama teman-teman anak-anak, kita ngebahas desain rancang bangun lah, desain rancang bangun sebuah kedai gitu. Terus kan bisa apa? Sharing apa? Ya bisa presentasi lah, bisa presentasi gitu. Saya ya jadi Zoom aja tuh saya nikmati pada saat itu bulan puasa sama keluarga saya, yang keluarga besar. Terus yang sharing screen ini saya baru rasakan tadi tuh kemarin. Oh ternyata kayak gini rasanya. Maksudnya rapat tapi bisa interaktif gitu. Ternyata memang kalau kita bilang mohon maaf sebelum tanpa mengurangi rasa hormat Iza dan adik-adik yang masih berkuliah sekarang gitu ya. Cuman memang kalau dibilang fasilitas kalian, teknologi kalian segala macam kan sekarang udah lebih maju. Tinggal kayaknya sih SDM yang mesti diiniin apa ya? Entah adaptatif, entah ini bukan malah yang misalkan gara-gara online malah jadi males nanya. Paham nggak maksudnya? Jadi malas di kelas aktif gitu. Karena memang nggak secara langsung gitu. Kayaknya memang ada beberapa hal yang memang harus diiniin gitu. Dan menurut saya juga kalau bisa untuk beberapa dosen yang dari zaman dulu saya jadi kuliah di sana tetap saklek dengan metode yang ini ya Bapak dan Ibu juga harus berkembang Pak. Ada dosen-dosen saya yang ya kayak begitulah. Saya nggak bisa sebut lah ya. Cuman dengan metode yang diajarkan ya bahasanya mungkin bukan nggak up to date, akhirnya kayaknya udah nggak sesuai sama zamannya gitu. Dia ngerasa diri dia masih tetap bisa kayak gitu, cuman dengan kondisi seperti ini mau nggak mau akhirnya nge-zoom, mau nggak mau gini. Nah akhirnya kan si pandemi atau emergency ini tuh ngebuat kita keluar dari zona nyaman. Bukan cuma mahasiswa, tapi dosen-dosen juga. Semuanya. Semua lini ya kan. Sekarang gini deh, dosen yang interaktif aja di Zoom. Dosen yang interaktif aja, bapak, ibu-ibu yang di Zoom, itu bisa bikin ngantuk. Apalagi dosen yang biasanya ngajar bikin ngantuk. Saya bukan bilang kayak gimana ya, cuman maksudnya memang kayaknya harus ada inovasi seperti itu. Inovasi seperti itu. Dan komunikasi. Hubungan dua arah yang mesti disampaikan, segala macam. Nah itu sih yang kayaknya kita harus siap. Dan menurut saya semuanya pasti belum siap dengan adanya pandemi ini. Tapi beberapa kayak jalur informasi ya memang harus diupdate, entah itu kanal, website, apapun lah, pemberitahuan. Nggak tahu sih ya, kalau di kampus kita masih ada tuh pengumuman yang ditempel. Ya masih ada. Nah sekarang kan harus berubah dong Pak. Paham nggak maksudku? Maksudku kayak gitu. Ada kita yang tiba-tiba datang lanjut salah format ya korek, tapi ditempel. Bener. Kita nggak tahu. Nah sekarang mahasiswa kayak gimana? Nih yang masih paling nempel. Masih nempel. Nggak. Nah yang lebih seru kan sekarang gini deh, kita ngomongin apa? Udah ada format nih, udah ada format. Abis itu udah ada yang harus ditandatangani. Tanda tangani aja e-sign sekarang Mat. Iya e-sign. Tuh coba bayangin. Maksudnya? Saya sampai download aplikasi e-sign. Maksud tuh ya untuk beberapa aspek kayaknya memang kitanya yang harus adaptatif gitu. Bener. Kitanya harus adaptatif. Kalau misalkan bahasanya ya udah nunggu pandemik aja atau apa segala macam. Nah, si era new normal ini yang akhirnya bisa jadi plus minus. Kita harus bisa push the limit diri kita. Kayak gitu. Oh, ya bener. Kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, kita bakalan coba buka beberapa pertanyaan beberapa statement insight yang dari udah teman-teman. Imam ada nggak? Ada. Tapi kayaknya teman-teman saya tidak menganggap itu menarik atau mungkin mereka malas balas karena saya tidak pernah membalas di komen ya. Oh gitu. Saya kebetulan juga kayaknya kurang menarik juga sih. Dikit juga berarti yang balas? Iya dikit juga. Oh, sama berarti ya? Ya pokoknya intinya dari apa yang memang bisa dibahas. Kebetulan kan di sini juga ada Iza juga. Jadi Iza ini adalah mahasiswa yang dulunya offline terus sekarang menjalani kuliah online. Imam kebetulan kuliahnya offline full, tapi ujiannya sidangnya online gitu. Saya juga offline full gitu. Dan ternyata ya pesan buat teman-teman di luar sana tadi ya, agar bisa lebih adaptatif. Gitu. Benar. Karena kalau misalkan gara-gara pandemik, ya mungkin kalau pandeminya 2 bulan mah selalu bos. Paham nggak sih? Paham. Iya lah, kita juga mikir lah kalau kemarin yang masalah, misalkan ya kedai nggak bisa dine in gitu atau apa. Kalau cuma 2 bulan mah ya biasa aja. Lah ini udah mau setahun, udah lebih malah kalau dari November.
Ya kalau dari kita kan kenanya di bulan Maret kan. Ini udah mau Januari, Februari, Maret, udah hampir 1 tahun kita kayak gini. Ya jadi kayaknya sih harusnya lebih menguatkan, lebih lebih bisa menjadi personal yang adaptatif di semua. Ini baru kita ngomongin COVID-19. Mungkin ada lagi nanti. Ya, ada. Bilang minjalik ya. Ada. Siapa tahu Dukon. Bukan. Oh, bukan. Jangan ke arah sana dulu. Jangan ke arah sana dulu. Kayaknya terlalu bahaya tuh. Kalau ngomongin 10 tanda-tanda hari kiamat. akhir. Iya. Jangan ke sana dulu. Ya pokoknya intinya kalau dari saya sih kayaknya menanggapinya seperti itu. Kayak gitu. Kalau dari Imam, kira-kira apa? Menanggapi pandemik ini dengan sistem seperti ini. Hampir sama lah kayak Om Ping. Udah, nggak usah diulang lagi lah ya. Iya. Takutnya kepanjangan, ntar bosan mereka. Oke. Kalau ngulangin kata-kata sama. Kalau Iza ada nggak pesan buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani online nih, podo koyokon? Kayaknya Iza ini termasuk yang nggak bandel ya, Mas? Iya, rajin dia. Nggak bandel dalam artian yang ya tadi ya udah kuliah mah kuliah aja, terus ditinggal kayak gitu. Iya nggak sih? Soalnya desakan. Oh iya, soalnya kamu nggak pengen lulus 7 tahun. Ayo, nggak pengen. Pengennya 6 tahun. Ya, jangan sampai lah. Yang penting 6,5. IPK 3. 6,5. Udah enggak, Mas. Oh. 5,5. 5,5. 6 Dia lagi 5,5. Lagi negosiasi waktu kelulusan. 5,5 stop. Iya. Jadi yang malah yang kita lebih bahas tuh adalah masalah selain orientasi, ada kelembagaan, ada pendidikan juga gitu. Yang mungkin itu bisa linear di beberapa aspek lain. Benar ya? Waduh, udah hampir 1 jam nih kita nyocot aja dari tadi, Cu. Iya. Dengerin cerita kocak-kocaknya ya? Iya. Kocak-kocak. Karena memang saya sampai Imam belum pernah ngerasain sama sekali. Mungkin sharing online pernah nggak ya? Pernah mungkin, cuma ya tadi silent reader aja. Kita cuma nonton aja kayak gitu. Bahkan seminar online pun saya belum pernah, Pi. Seminar Karena iya, online. Seminar online. Saya seminar offline aja saya ngantuk. Apalagi seminar online, kayaknya saya buang-buang duit deh, saya bilang. Dan niatnya mau dapat sertifikasi segala macam. Jadi yang penting ya udahlah. Nah iya nih pelatihan kayak gitu ya, mudah-mudahan hampir semua aspek yang dulu dilakukan offline kayaknya mau nggak mau sih harus ada metode yang gimana caranya bisa dilakukan online gitu. Benar. Orientasi yang tadi kita nggak ketemuin win solusinya harusnya juga bisa gitu, harusnya bisa. Entah seperti apa, entah bagaimana kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini kita bisa dapat hikmah lah. Benar. Dan sabar dan bersyukur. Nah, saya yang lebih senengnya lagi nih pakai kata-kata ini nih. Kayaknya jadi banyak orang yang nurunin egonya. Akhirnya bertoleransi, memaklumi gitu. Oke, kita udah sampai ke penghujung acara nih dan kayaknya belum habis ya obrolan kita sebenarnya. Cuman berhubung waktu yang udah semakin siang, berhubung energi juga yang kayaknya harus sarapan ya abis ini, Mam. Bener, itu ada sih. Nah, iya bener. Ada tadi kasih di jalan. Dan kayaknya untuk mahasiswa online di luar sana, saya nyebutin mahasiswa online ya. Iya, untuk mahasiswa online di luar sana, saran saya contohlah Iza. Karena dia mahasiswa yang baik kayaknya. Iya benar. Karena kita sering ngelihat contoh mahasiswa yang kurang baik loh. Iya benar. Beneran Zah, yang kayak ya udah ditaruh aja HP-nya gitu. Terus tidur. Kalau saya mungkin nih, kalau saya di posisinya Iza, ya udah saya screen cap aja. Terus saya tidur. Gitu. Saya tidur. Mam, saya mau terus story nih. Untung udah berlalu nih. Saya tuh wisuda online, Mam. Wisuda online. Ini saya angkatan pertama wisuda online. Wisuda periode 8 offline di bulan Februari atau Maret ya. Iya di bulan Februari, di bulan Maret itu periode 9 saya online. Pandemi blablabla sampai akhirnya online kemarin di bulan mungkin di bulan November ya. Oktober atau November. Wisuda nih saya, wisuda online. Saya bingung apa yang harus saya lakukan karena saya di Malang. Sebenarnya saya bisa wisuda offline gitu. Itu satu. Yang kedua menurut saya wisuda nggak terlalu penting-penting banget. Yang penting dapat ijazahnya. Benar. Yang penting-pentingnya kan yang kayak gitu. Ya udahlah, saya lakukan aja. Nah ada. Jadi nanti kon juga bakalan ngerasain nih. Kan kon juga belum wisuda kan. Nah nanti tuh ada perwakilan salah satu fakultas, misalnya fakultas teknik itu nyumbang satu ke rektorat. Cuma buat prosesi aja. Nggak, biasanya yang dikontak orang Malang. Nah, saya yang dipanggil tuh ada adik tingkat saya namanya si Imam juga tuh. Nah, Imam itu wisuda offline. Hidayat nggak? Hah?
Imam Enggak, Hidayat. dia Syafi'i. Oh, oke. Nah, dia wisuda offline segala macam bla bla bla. Terus aku bilang nih sama imam ini. Jadi imam wisuda offline, saya di sini. Mam, ini gimana? Kok aku masuknya kayak gimana? Ya kan kita harus pakai apa namanya background dan lain segala macam bla bla bla, pakai baju. Nah, saya nggak, saya laptop saya juga hancur kan. Saya akhirnya kalau di sini kan nggak bisa tuh pakai yang screen apa sih namanya sih? Ya itulah Mas, wallpaper lah, Iya, wallpaper. itu kan nggak bisa gitu. Wallpaper yang kayak gitu kan nggak bisa. Ya udah, saya pikir ya udahlah, ya seadanya aja gitu. Terus tiba-tiba katanya si ijazahnya itu didapetinnya di 1 bulan setelah wisuda. Imam ngabarin saya, Mas, ini aku udah megang ijazah, langsung dikasih sama rektor. Oh, berarti ijazahku seonor ya. Terus ya apa Mam menurutmu? Saran gue kasih bukti aja sih Mam. Bukti kayak gimana? Iya, bukti kalau sampai wisuda gitu. Akhirnya saya screenshot. Saya cuma pakai baju putih gitu tuh, saya screenshot gitu. Saya screenshot, saya simpen, saya futsal. Tanya anak kan. Lah Bang, lu katanya wisuda. Iya, wisuda. Saya Masih nyala laptopnya nih rumah? Enggak. Saya pakai HP kan. Jadi saya bawa ke sana terus saya ngecek aja kayak online streaming gitu. Saya cuma ngecek aja udah selesai atau belum. Ya udahlah. Maksud saya ya untuk beberapa hal memang ya karena wisuda kan kelihatannya kita kan peserta. Maksudnya bukan yang komunikatif, tapi untuk segala sesuatu yang informatif kayaknya harus bener-bener digacepai lagi kayak gitu. Ya jadi contoh nih, mahasiswa yang Rajin. selalu di pressure sama kakak-kakaknya, udahlah lulus 7 tahun aja, 6,5 tahun, akhirnya terpacu. Akhirnya terpacu. Dan jangan tiktokan ya. TikTok itu adalah hal-hal yang Iya, Anda bisa adaptatif loh sama fitur-fiturnya TikTok. Iya. Masa sama sistem pendidikan online Anda nggak bisa? Iya. Waduh. kuliah, TikTok gak apa-apa. Gini kan Mas. Joget aja pinter. Iya. Mungkin itu aja sih. Gak kerasa udah 1 jam juga kita habisin dan kayaknya sih bakalan seru kalau misalkan nanti bakalan ada bintang-bintang tamu lagi nih. Benar. Dengan tema-tema yang bakalan lebih seru lagi. Makasih juga nih buat Mas. Iza yang dari pendengar sekarang mampir jadi seorang announcer, salah satu ya kita sebut narasumber juga karena memang dia doang yang tahu online kan. Iya, benar. Kita nggak tahu, jadi dia narasumber. Iya, dia narasumbernya kayak gitu. Dan mudah-mudahan semua yang berdampak karena pandemi bisa kita ngomongin kembali semula, kayaknya terlalu Tuhan saya. Bisa Iya. beradaptatif. Benar, bisa beradaptasi secara baik gitu. Dan jangan gara-gara online, gara-gara pandemi ini jadi sebuah alasan buat malas-malesan. Benar. Boy, kalau dulu puasa jangan jadi alasan buat malas-malesan lah gitu. Benar. Kalau sekarang, online tuh jangan, kalian harus bisa bikin sesuatu gitu. Iya, jangan kayak kemarin ya, puasa, pandemi, wah double malesnya. Oh iya benar. Udah puasa, udah pandemi. Pandemi. Wah. Tapi banyak kok. Jadi terima kasih untuk Kemenkominfo ya. Dia kan yang harusnya menyambungkan kita semua di saat pandemi ini. Terima kasih untuk jaringan-jaringan dari seluruh provider yang akhirnya bisa membantu sistem pendidikan lebih baik. Gitu. Terima kasih kuota gratis. Nah iya, tadi Ya, belum kita mention. Itu program pemerintah ya, Zan? Pemerintah, Mas. Dari Masing-masing Kementerian Pendidikan. Oke, Kementerian Pendidikan Tinggi dikasih ke universitas dapat berapa kok? 50 giga. Tapi nggak bisa buat YouTube. Oke, Sebulan itu. Nggak bisa. Sebulan. 50 giga 1 bulan. Wah, itu lumayan. Tapi- Sebulan kalau nggak salah ya. Tapi Saya bisa buat YouTube sama yang lain. Kalau dipakein VPN, Anda harus belajar itu semua. Nggak ngerti. Anda harus belajar Oke, karena oke, semua oke. itu bisa ditembus. Nah, ini yang saya maksud tadi adaptatif. Kita aja generasi zaman dulu yang tidak online sebenarnya harus bisa adaptatif dengan hal Benar. seperti itu. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin di Spotify, di YouTube. Dengerin juga episode kita udah episode 5, cuy. 5 yang Harum, 4 ini. 5 lah, Rek. 5, Rek. Oh iya, 5. Ini episode Udah kelima. episode 5. Di episode 5 kita ada. Wah, ini tidak disangka-sangka nih. Iya. Kayaknya udah berapa bulan kita ya? Tiba-tiba. Kamu ganjil. Oh. Pas banget datang 5. Kenapa dibahas? Tidak. Ya kayaknya setelah ini nih bakalan banyak orang yang minta atau request, "Bang, gua dong. Mas Imam, aku dong, Mas." gitu. Kayaknya sih setelah ini.
kayaknya setelah ini bakalan ini, karena ya balik lagi ya, sebenarnya kita tuh hanya wadah untuk menampung aspirasi. Salah satunya mungkin tadi Iza udah menyampaikan beberapa aspirasinya, Imam juga menyampaikan, dan akhirnya rasa penasaran kita juga terjawab. Kita jadi akhirnya udah nggak penasaran lagi, oh ternyata online itu seperti ini gitu. Jadilah mahasiswa yang adaptatif. Terus kalau misalnya mau jadi Iza, jadi salah satu narasumber nih, hubungin aja nggak apa-apa kayak kata Apin. Cuman kasih saran aja temanya apa. Kita kayaknya sudah menurunkan ego juga ya. Iya benar. Kita pusing mikirin tema. Iya, akhirnya kita nyari tamu yang nyari tema yang sesuaiin sama tamu. Iya benar. Jadi kalian kalau mau jadi tamu, istilahnya Bang, gue mau ngomongin ini nih. Ayo berangkatin besok berangkatin kayak gitu. Ya, kayak gitu aja mungkin. Terima kasih teman-teman. Makasih banyak yang udah dengerin sampai detik ini. Mudah-mudahan di era pandemik semuanya tetap stay safe, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu bisa menjadi manusia yang bermanfaat dah, adaptatif, jangan nyampah lah. Kalau lagi udah online kayak gini mah jangan nyampah lah, Ren. Tapi kalau di Lombok nyampah itu bagus. Nyampah itu apa? Sarapan pagi. Oke, nyampah itu sarapan pagi. Biar nggak asam lambung, Bener. nggak ngopi mulu tiap pagi, ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Walaupun kita tadi kayaknya ya buat orientasi aja, tadi kita berdebat tadi di sini ya kan. Walaupun kita beda zaman, walaupun kita beda generasi, ada generasi offline, online wisuda, Anda online sidang. Nah, ini online perkuliahan nih. Kita generasi online yang berbeda. Benar. Walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Sunza. Makasih banyak, Za. Sun. Ada gajah.